Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, bab 3131, semuanya sia-sia, keluarga Rothschild. Bab 7956 sampai bab 7960. Terkadang, membuat pihak lain putus asa juga merupakan metode yang strategis. Jika Anda bertemu dengan seorang teman yang tidak terlalu dekat dengan Anda dan meminta Anda meminjam 10.000 yuan, Anda hanya dapat meminjamkannya 1.000 yuan. Tetapi Anda tidak dapat secara langsung mengatakan bahwa saya hanya dapat memberi Anda 1.000 yuan. Maka teman Anda harus melakukannya mengutukmu di dalam hatinya setelah mengambil uang itu. Jika seseorang terlalu lemah, dia akan meminjam 10.000 dan hanya memberi 1.000. Modus operasi yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal adalah Anda harus memberitahu teman Anda terlebih dahulu. Situasi saya lebih buruk daripada Anda sekarang. Saya meminjam banyak uang di luar dan masih tidak dapat membayarnya kembali. Meminjamkan saya uang selama 3 tahun. Kembalikan kepada saya. Ketika teman saya merasa putus asa, Anda dapat mengatakannya lagi. Tetapi jika Anda benar-benar cemas, saya dapat mencairkan 1.000 kepada Anda dengan kartu kredit. Dengan cara ini, ketika teman Anda mendapat 1.000 yuan, dia tidak akan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi setidaknya dia tidak akan mengatakan bahwa Anda tidak melakukan yang terbaik. Hal yang sama berlaku untuk Presiden Bai. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Xiao Changkun. Tapi dia tidak bisa langsung menolak Xiao Changkun dan berkata jangan memikirkan posisi presiden. Itu akan membuat Xiao Changkun berpikir jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan melakukan apa-apa bersamaku, dan kamu tidak akan melindungiku atau membantuku. Itu tidak cukup menarik. Oleh karena itu, pertama-tama dia menurunkan ekspektasi psikologis Xiao Changkun. Saat ini, apakah Anda masih ingin menjadi presiden? Sejujurnya, tidak diketahui apakah Anda bisa bertahan dalam asosiasi tersebut. Saat ini, jika Xiao Changkun diberi lebih banyak ruang untuk berbalik, dia pasti akan berterima kasih atas persetujuan Dade. Saat ini, Ketua Pei melihat suasananya hampir meningkat, dan Xiao Changkun memang mulai takut dikeluarkan dari asosiasi. Dia menghela nafas dan berkata, "Changkun, kita sangat dekat, saya pasti akan melakukan ini. Akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Meskipun saya tidak dapat melindungi posisi wakil presiden eksekutif, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda sebagai wakil presiden. Jika saya tidak dapat melindungi Anda sebagai wakil presiden, setidaknya saya akan melindungi Anda sebagai sutradara. Jangan khawatir, di asosiasi kaligrafi dan lukisan ini, selama saya di sana, Anda akan berada di sana." Konstruksi psikologis yang baru saja dilakukan Xiao Changkun mungkin akan dikeluarkan oleh asosiasi lukisan dan kaligrafi. Namun kini janjinya adalah mempertahankan setidaknya satu posisi direktur, dan bahkan mungkin posisi wakil presiden biasa. Momen ini membuatnya merasa lega seolah-olah selamat dari malapetaka. Rasanya seperti sakit parah dan pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kondisi saya sangat serius dan kemungkinan besar saya akan menderita pilek. Pada akhirnya,
kedua kaki saya diamputasi dan saya selamat. Sungguh menyedihkan kehilangan kedua kakinya. Setidaknya aku masih hidup. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Oh, Presiden Pei, Anda benar-benar penyelamat saya. Presiden Pei, saya benar-benar berhutang budi kepada Anda kali ini." Presiden Pei mendengar bahwa dia sangat bersemangat dan tahu bahwa Xiao Changkun berhutang budi padanya. Jadi dia berkata, "Baiklah, Changkun, sebaiknya kamu bermain di luar selama beberapa hari untuk menghindari pusat perhatian, dan jangan terburu-buru untuk kembali. Jika Anda tidak kembali, Anda tidak akan menjadi sasaran kritik publik, dan masalah ini akan saya tangani." Mendengar bahwa Presiden Pei memintanya untuk menghindari pusat perhatian, Xiao Changkun hampir menangis dan berpikir dalam hati, "Presiden Pei, ini adalah rumah Tianxiang guru kelima dan tidak ada kamar pribadi. Jadi saya tidak repot-repot melakukannya memberitahumu bahwa aku telah tiba di Jinling. Oke, sekarang kamu membiarkanku bersembunyi dari pusat perhatian. Bukankah itu semua sia-sia? Tidak hanya penerbangan bolak-balik lebih dari 10.000 kilometer, 8 jam di kelas ekonomi tidak ada gunanya. Tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Sial, 300.000 yuan disumbangkan secara cuma-cuma. Kejahatan macam apa yang telah saya lakukan?" Namun, dia hanya berani mengeluh tentang hal ini di dalam hatinya dan tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Jadi dia hanya bisa berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Baiklah, Presiden Pei, kalau begitu saya tidak akan terburu-buru untuk kembali. Bisakah Anda memberitahu saya, bagaimana Anda akan menjalankan ini?" Presiden Pei berkata, "Pada malam hari, Anda menemukan komputer dan menulis email pengunduran diri, mengatakan bahwa Anda sudah tua dan memiliki energi yang terbatas. Anda berencana untuk mengundurkan diri dari posisi wakil presiden eksekutif. Namun, karena perasaan Anda yang mendalam terhadap Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi tetap harus mengundurkan diri. Saya berharap dapat terus bertahan di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi untuk berkontribusi, dan untuk posisi baru di asosiasi, saya akan mematuhi pengaturan asosiasi. Sedangkan aku akan menyerahkan wakil presiden untuk pertemuan kecil besok pagi dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Kamu, Xiao Changkun, akan turun dan menjadi wakil presiden dengan peringkat terendah. Yang lain akan dipromosikan menjadi tingkat yang sama. Biarkan Lao Su, yang paling bergengsi dan senior di antara wakil presiden, menjabat sebagai wakil presiden eksekutif. Jadi semua orang harus diyakinkan. Jika oposisi mereka tidak terlalu kuat, saya dapat mengambil keputusan langsung mengenai masalah ini, dan setidaknya saya dapat membantu Anda mempertahankan posisi wakil presiden. Jika mereka benar-benar tidak setuju, maka saya akan mundur selangkah dan menjadikan Direktur Xiao Zhao sebagai wakil presiden. Anda duduk di posisi Direktur Xiao Zhao. Posisi Direktur Xiao Zhao adalah untuk melindungi Anda. Bagaimana menurut Anda? Xiao Changkun berpikir bahwa dia akan meninggalkan asosiasi sekarang. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Presiden Pei menawarinya posisi direktur, dia tentu saja tidak memiliki keberatan di dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Presiden Pei.
Presiden Pei juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Chang Kun, bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Bukankah ini yang harus aku, sebagai kakak, lakukan?" Xiao Chang Kun jarang tersenyum dari lubuk hatinya dan berkata, "Kakak, dengan kata-katamu, aku merasa nyaman." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, "Ngomong-ngomong, Presiden Pei, para wakil presiden ini sudah mengurusnya. Orang-orang di bawah tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana jika mereka tidak puas dan terus menimbulkan masalah?" Presiden Pei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Meskipun asosiasi kita tidak memiliki banyak orang, kita semua memiliki kelompok kecil di bawah kita, dan mereka semua adalah wakil presiden. Mengapa kita tidak menyatukan beberapa orang kita sendiri di asosiasi selain orang-orang saya, wakil presiden yang tersisa pada dasarnya dilindungi? Anda dapat menganggap mereka sebagai pemimpin pasukan di tentara. Selama mereka tidak keberatan dengan keputusan saya, tentu saja tentara mereka tidak akan keberatan memiliki keberatan. Dan bahkan jika mereka keberatan, mereka akan membungkam orang-orang itu." Xiao Chang Kun berkata tanpa sadar, "Aduh, apakah ini yang terjadi? Lalu kenapa aku tidak memiliki tentara sendiri?" Presiden Pei berkata sambil menghela nafas, "Siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan ketika Anda pertama kali disebutkan sebagai wakil presiden? Anda harus menyatukan beberapa orang dari bawah. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda tidak berada dalam asosiasi sepanjang hari lama? Bagaimana Anda bisa mengembangkan orang kepercayaan Anda sendiri ketika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda di universitas senior?" Hei, Xiao Chang Kun ingin menamparkan wajahnya sendiri dan mengutuk, "Ini adalah universitas yang bodoh untuk orang tua. Aku tidak akan pernah masuk lagi." Presiden Pei bersenandung dan berkata, "Ketika masalah ini selesai, jika Anda bekerja keras, Anda mungkin bisa naik lagi tidak lama lagi." "Oke," Xiao Chang Kun berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Presiden Pei. Saya pasti akan bekerja keras di masa depan." Setelah menutup telepon, Xiao Chang Kun akhirnya merasa lega. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. "Oh, sekarang saya hanya mendapat sumbangan 300.000 yuan. Bisakah saya mendapatkannya kembali?" Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada pengemudi, "Tuan, pergilah ke firma hukum terbesar di Jinling." Sopir itu mengangguk. "Oke. Ayo kita pergi ke Smith Law Firm kan? Mereka dari Amerika Serikat. Konon mereka adalah firma hukum terbesar di Jinling dan bahkan di China Timur." Xiao Chang Kun gemetar dan berkata tanpa sadar, "Aku tidak pergi, aku akan pergi ke peringkat kedua." Firma hukum Smith dibuka oleh Han Meiking dan putranya Paul. Han Meiking akan menikah dengan He Yuanjiang. Paul akan menjadi anak tiri He Yuanjiang. Dia tanpa malu-malu pergi ke firma hukumnya untuk mencari pengacara untuk meminta sumbangan dari badan amal. Jadi bahwa dia bisa di mana harus meletakkan wajah tua ini. Sopir juga menasihatinya, "Jika Anda sedang mencari pengacara, lebih baik mencari pengacara di Smith Law Firm. Pengacara itu sangat bagus dan semua orang di Jinling mengetahuinya." Xiao Chang Kun melambaikan tangannya dan dengan tegas menolak. "Tidak.
Saya tidak suka orang asing, jadi saya lebih suka menjadi penduduk asli Jinling. Sopir itu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Tiancheng. Konon perusahaan itu menduduki peringkat kedua dalam kekuatan. Tepat ketika Xiao Changkun menoleh ke firma hukum, Ye Chen menelepon Steve Rothschild yang sedang berbaring di hotel. Anak laki-laki tua ini baru saja selesai menikmati makanan barat kelas atas yang diantar ke kamar dan sedang berbaring malas di sofa hotel sambil bermain dengan ponselnya. Sejak kami pergi ke peternakan anjing bersama Ye Chen, kami akan berbaring di hotel setiap hari ketika kami kembali, tidak pernah meninggalkan pintu atau bahkan melangkah maju. Kami hanya menunggu video Hogwarts dari ayah dan anak tersebut pergi ke laut untuk dibebaskan sebelum kembali ke Amerika untuk menjadi tuan muda tertua. Namun, berada di hotel setiap hari memang membosankan. Dia ingin dekat dengan Ye Chen. Namun ketika dia memikirkan betapa kejamnya pria ini, dia tidak berani buru-buru melayaninya. Karena takut menyinggung perasaan Ye Chen secara tidak sengaja. Chen lagi. Saat ini, ia lebih seperti pecundang yang ingin dekat dengan sang dewi. Namun juga takut sang dewi tidak menyukainya. Dan dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan tiba-tiba meneleponnya. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum tipis. "Apa yang Anda lakukan, Tuan Rothschild?" Steve buru-buru berkata, "Oh, panggil saja saya Steve, jangan panggil saya Tuan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Saya baru saja berada di hotel, Tuan Ye. Saya ingin tahu di mana Hogwarts dan putranya sekarang." Ye Chen berkata, "Masih terapung di laut. Ayo kita mengapung ke Timur Tengah dulu. Jangan khawatir. Saya akan memberitahu Anda saat videonya keluar." Oke, Steve berkata buru-buru. "Saya tidak terburu-buru. Saya hanya menunggu kabar Anda di Jinling." "Ya." Ye Chen menjawab dengan santai dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah makan? Jika belum, apakah kamu ingin keluar dan makan sesuatu bersama?" Steve tanpa sadar menyentuh perutnya yang bulat. Baru saja selesai makan. Dia benar-benar tidak nafsu makan saat ini. Dia bisa memikirkan Ye Chen memintanya pergi makan malam. Bagaimana dia bisa melewatkannya jika dia keluar sendiri? Jadi dia segera berkata, "Baiklah, Tuan Ye. Anda di mana? Saya akan pergi mencari Anda." Ye Chen berkata, "Saya akan mengirimkan Anda lokasinya. Ikuti saja lokasinya dan datang ke sini. Sekarang sudah larut, dan Jinling tidak seberbahaya Anda di Amerika Serikat. Anda tidak perlu membawa pengawal apapun, cukup keluar sendiri." Oke, Steve tahu bahwa Ye Chen pasti tidak akan menculiknya. Dan dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang Jinling. Jadi dia segera berkata, "Tuan Ye, tolong kirimkan saya alamat Anda, dan saya akan segera ke sana." Bersambung.